Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Sarah Trivena Kilaka. Di video ini saya akan membahas penggabungan tentang 6 dimensi dalam administrasi gereja baru. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan materi, yaitu yang pertama. Dimensi yang pertama adalah dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Dalam pembahasan dimensi pertama, yakni Alkitab, teologi, dan doktrin ini menjadi 3 pokok penting yang saling berketerkaitan satu akan yang lain dalam administrasi gereja baru, yaitu saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah Alkitab. Kata Alkitab dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Bible, berasal dari kata bahasa Prancis, dari kata Latin Biblia. Wijaya dan Stuckenberg juga menjelaskan bahwa Alkitab memainkan peran sentral dalam ibadah iman Kristen, di samping sebagai dasar pengakuan iman juga dan sebagai sumber utama standar etika Kristen serta acuan dasar bagi ibadah Kristen dan pelayanan pastoral serta karya-karya misi gereja sepanjang zaman. Jadi Alkitab adalah kitab suci yang menjadi sebutan umat Kristiani yang berisi firman Allah, yang berjumlah 66 kitab yang secara resmi diakui oleh umat Kristen sebagai kitab yang diilhamkan oleh Tuhan Allah dan juga yang menceritakan tentang Yesus Kristus berdiri sebagai kepala gereja atau misi gereja. Kita dapat lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga firman Tuhan yang menjadi dasar iman bagi setiap orang percaya untuk mampu memberikan nilai kehidupan yang transformatif untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan bergereja. Yang berikut adalah teologi. Istilah teologi berasal dari 2 istilah bahasa Yunani, yaitu theos dan logos. Theos berarti Allah dan logos berarti perkataan atau ucapan. Jadi teologi adalah pengajaran mengenai Allah dan hal-hal ilahi yang dinyatakan Allah di dalam firman-Nya. Teologi mempunyai multi aspek dan multidimensi. Tugas dari teologi harus menolong orang mengerti Alkitab lebih baik dan mengajar orang tentang kebenaran akan Allah dan menolong orang menggunakan kebenaran itu, dan haruslah memenuhi kebutuhan berorganisasi dalam gereja. Belajar teologi adalah membantu kerohanian, membuat bijaksana, serta membuat kehidupan jemaat lebih baik. Dan teologi adalah sesuatu yang begitu penting bagi hidup dan sungguh sangat berarti untuk dipelajari. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, begitupun teori tanpa praktik adalah omong kosong. Karena itu di dalam belajar teologi, maka haruslah kita mempraktekannya dalam hidup kita. Yang berikut adalah doktrin. Doktrin agama adalah suatu ajaran yang didasarkan pada suatu agama tertentu dengan nilai dan norma yang ada di dalam agama tersebut yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi kehidupan berorganisasi di gereja. Doktrin Kristen atau Kristiani tentang Tritunggal atau Trinitas menyatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi. Doktrin gereja Alkitab menurut John Calvin bahwa gereja adalah pemberita dan pendengar yang sejatiah Injil Allah dan mampu melaksanakan sebagaimana yang ditetapkan Tuhan Yesus. Banyak orang mengatakan bahwa gereja itu bangunan yang megah,
besar, di atasnya ada tanda salib dan sebagainya. Itu karena kita menilai secara fisik yang kita lihat, tetapi kalau secara rohani, gereja adalah tubuh Kristus yang dipercayakan bagi kita. Gereja adalah bait Roh Kudus yang menghadirkan karunia-karunia roh dan persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke terangnya yang ajaib. Di dalam pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Jadi gereja yang sejati adalah gereja yang berisi persekutuan orang-orang pilihan Allah yang berdosa tetapi juga mendapatkan panggilan Allah, sehingga mereka dapat melihat terang Allah yang ajaib dan memberitakan terangnya kepada orang lain. Kita akan masuk dalam pembahasan yang kedua, di dimensi kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam pemerintahan, organisasi dan sebagainya. Dan secara umum, kebijakan adalah pengambilan keputusan-keputusan serta rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara bertindak dengan prinsip-prinsip yang ada. Yang berikut adalah kebijakan gereja dalam masalah jemaat. Disiplin terhadap anggota yang bersalah ketika ada sebuah pelanggaran besar yang dilakukan oleh anggota jemaat, maka gereja dapat mengambil keputusan untuk memberikan disiplin kepada anggota jemaatnya yang telah membuat kesalahan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Yang berikut adalah butuhnya komunikasi. Kebijakan gereja sangat penting dalam hal komunikasi, karena komunikasi adalah faktor penting di dalam kehidupan bersosial. Dengan komunikasi yang baik akan memampukan kita berinteraksi yang baik dengan orang lain. Komunikasi juga mampu menolong kita untuk menghadapi konflik-konflik yang sedang terjadi. Dari masalah-masalah yang terjadi, peran kebijakan gereja itu harus ada, sehingga dengan adanya kebijakan gereja dalam berkomunikasi yang baik, maka konflik apapun dalam gereja akan terselesaikan dengan baik juga. Yang berikut kita harus tahu bahwa visi dalam menyelesaikan konflik. Visi dalam kebijakan gereja adalah kasih Allah. Dengan cara visi untuk menyelesaikan konflik tersebut haruslah berpatokan kepada kasih Allah yang telah menjadi bagian kita. Dengan demikian, masing-masing pihak akan memandang satu dengan yang lain bukan dalam kebencian dan niat untuk membalas dendam, tetapi dengan rasa hormat dan saling menghargai. Yang berikut adalah aspirasi kebijakan gereja terhadap jemaat. Kebijakan gereja harus memberikan aspirasi bagi jemaat bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai pelayan pendamaian, dan kita sebagai orang Kristen harus berbeda dari cara orang dunia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Gary Takaria berpendapat bahwa mengelola konflik yang terjadi di antara umat Tuhan adalah semata-mata harus melalui kasih Kristus yang harus menjadi tujuan utama dalam menyelesaikan konflik yang ada dan harus didasarkan pada kebenaran akan Tuhan. Kita bukan ada di dalam administrasi gereja lama lagi, tetapi sekarang kita berada di administrasi gereja baru, karena semua pengikut Yesus adalah orang-orang yang seharusnya membawa damai kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, dan dalam situasi apapun. Rasul Paulus mengartikannya dengan tepat dan lengkap kepada kita akan hal itu, seperti yang dituliskannya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21.
Kita akan masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Tujuan dalam mempelajari manajemen dan kepemimpinan gereja agar supaya dalam hal berorganisasi, seorang pemimpin harus mampu menjadi seorang komunikator yang baik, serta orang yang mampu mengatur pekerjaan atau kerjasama yang baik dengan menggunakan orang untuk mencapai sasaran, yang berwenang atau bertanggung jawab, membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Pengertian manajemen gereja. Kata manajemen berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu manus, yang berarti tangan. Manajemen artinya cara menangani suatu tugas. Sehingga dengan demikian, manajemen adalah suatu tindakan menangani, mengontrol, dan mengarahkan sesuatu pekerjaan melalui dan bekerja sama dengan orang lain di dalam suatu lembaga maupun perusahaan. Sedangkan pengertian manajemen menurut Wikipedia Bahasa Indonesia adalah memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Sehingga manajemen adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan daripada benda dan tenaga manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan lebih dahulu. Pengertian kepemimpinan gereja. Kepemimpinan gereja adalah perihal memimpin yang merupakan suatu seni, tata cara, atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kemanapun mempengaruhi, menuntun, dan membimbing seseorang atau kelompok dan mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan organisasi tersebut. Johannes Saragi berpendapat bahwa pada dasarnya manajemen dan kepemimpinan gereja mempunyai persamaan, yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam prosesnya mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks gereja, maka ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan, agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi dan untuk memuliakan Tuhan dan kebahagiaan warga jemaat. Sehingga kepemimpinan adalah perihal memimpin yang merupakan suatu seni, tata cara, atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau sekelompok untuk mencapai tujuan yang baik. Dengan kata lain, kemampuan mempengaruhi dan membimbing seseorang atau kelompok dengan mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan organisasi tersebut. Pada dasarnya, manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam prosesnya mempunyai perbedaan yang berbeda-beda. Untuk memahami kepemimpinan Kristiani, maka seorang pemimpin harus terlebih dahulu mengetahui akan hakikat kepemimpinannya dengan beberapa cara. Antara lain, yang pertama adalah pemimpin perlu memiliki dan menerapkan model kepemimpinan yang integratif, alkitabiah dalam upaya untuk mengaktualisasikan kepemimpinan Kristen dalam konteks dimanapun. Yang kedua adalah pemimpin Kristen harus mampu memimpin dengan pola kasih, harus rendah hati, memimpin dengan hati, serta bertindak dengan penuh hikmat. Kita akan masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu dimensi budaya organisasi gereja. Istilah budaya sudah tidak asing bagi kita.
Setiap daerah mempunyai budaya tersendiri yang berlaku dalam daerah tersebut. Ada salah satu tokoh berpendapat bahwa perilaku organisasi yang bernama Vijay Satel yang menyatakan bahwa keberhasilan adalah sebuah organisasi. Itu ditentukan bila organisasi atau komunitas tersebut dapat membentuk identitas, struktur atau sistem kepemimpinan dan budaya secara sinergis. Maka budaya organisasi memainkan peranan yang cukup penting dalam kehidupan kelompoknya. Salah satunya adalah menciptakan jati diri sebuah institusi atau kelompok. Budaya biasanya diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya mempunyai peran yang penting dalam kehidupan kita karena budaya sangat mempengaruhi pola pikir tindakan kita. Sedangkan budaya organisasi berbentuk melalui sikap, keyakinan, visi, nilai-nilai, kebiasaan, dan ritual organisasi yang dianut anggota dalam sebuah organisasi. Yang berikut adalah perbedaan adat dan budaya. Kita juga harus tahu bahwa adat dan budaya itu berbeda, karena adat adalah sesuatu yang lazim dilakukan di suatu daerah dan bersifat sakral atau kepercayaan yang tetap dilaksanakan secara turun-temurun karena sudah mendarah daging. Jika kita melanggar akan menjadi soal bagi kita. Sedangkan budaya adalah tingkah laku pikiran yang dapat berubah sesuai dengan norma yang berjalan atau kondisi dari peradaban modern yang masih dalam batas-batas norma dan boleh dipertahankannya. Yang berikut adalah kita harus mengetahui memperbaharui budaya organisasi gereja. Sebelum melakukan pembaharuan budaya gereja, terlebih dahulu kita harus memahami misi gereja. Gunanya gereja adalah untuk menjadi utusan-utusan Kristus dan untuk melaksanakan tugas pengutusan Kristus, bukan mempertahankan sebuah jabatan. Bukan untuk mempertahankan sebuah tradisi agama, karena mempertahankan tradisi atau kebiasaan gereja yang tidak selaras dengan Alkitab itu bukan misi gereja. Yang berikut kita harus tahu struktur organisasi atau yang biasa disebut otoritas posisi. Berbicara menyangkut struktur organisasi adalah menjelaskan tentang penempatan orang dan pembagian tugas pekerjaan dalam organisasi. Penempatan orang dalam organisasi wajib memperhatikan syarat-syarat yang diperuntukannya, sehingga dapat mengerjakan lebih mudah dan pembagian tugas pekerjaan harus dibagi habis kepada semua petugas dalam organisasi sesuai struktur masing-masing. Dan kalau kita sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi di dalam gereja, haruslah kita melayani dengan meneladani kepada Kristus dan posisi kita selaku pemimpin jemaat yang harus ada di bawah otoritas Kristus. Pemimpin ikut bertanggung jawab untuk membentuk budaya gereja yang selaras dengan kehendak Tuhan yang mentransformasi budaya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan mengizinkan Roh Kudus berkarya untuk mentransformasi dan membentuk budaya gereja, agar supaya budaya yang demikian akan tetap eksis setelah masa jabatan pemimpin berakhir, karena ada kuasa Allah dan karunia Roh Kudus yang bekerja dalam gereja. Karena itu kita harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja yang mendirikan gereja dan yang memanggil gereja untuk hidup dalam iman dan misinya. Dimensi 6 yaitu dimensi ekologi administrasi gereja. Ekologi biasanya didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisasi dengan yang lainnya dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Secara etimologi, kata ekologi berasal dari oikos yang berarti rumah tangga
dan logos yang berarti ilmu. Jadi yang diperkenankan pertama kali dalam biologi oleh seorang biolog Jerman, Ernest Haeckel. Ekologi bukanlah semata-mata berurusan dengan pencemaran lingkungan, namun menjadi pekerjaan umat orang percaya dalam kehidupan bergereja sebagai agen misi keselamatan Allah, karena ekologi gereja merupakan persoalan dalam melestarikan kehidupan jemaatnya. Adalah perlunya gereja harus agungkan dalam mimbar-mimbar gereja dalam menegakkan keadilan, bukan hanya melihat dan mengikuti perkembangan zaman saja, tetapi harus kita terapkan dan dirasakan oleh semua ciptaannya. Karena itu yang menjadi panduan bagi gereja dalam menjalankan amanat misi Allah yang merujuk pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Ialah dalam menciptakan dan memahami kedamaian maupun keharmonisan dengan ciptaan alam yang lainnya. Karena Tuhan telah memberikan kuasa yang sama juga kepada kita untuk mengajarkan segala perintah Allah kepada semua bangsa agar memiliki perspektif menciptakan keharmonisan dalam lingkungan bergereja, sehingga keselamatan dari Allah mampu memperbaharui hubungan antara Allah dengan manusia serta manusia dengan ciptaan lainnya. Karena dari situ gereja dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan yang diberikan oleh Tuhan sebagai agen misi Allah yang bersifat restorasi relasi yang rusak menjadi harmonis, serta menolong gereja untuk melakukan perannya sebagai agen misi Allah. Dan juga di zaman sekarang ini haruslah kita memanfaatkan media sosial untuk turut dalam promosi, pencegahan, dan penanggulangan administrasi gereja lama menjadi administrasi gereja baru. Karena itulah gereja dipanggil sebagai bagian dari proses penyadaran, memelihara, dan melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan masuk dalam dimensi yang keenam, dimensi terakhir, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja. Evaluasi kinerja gereja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi bergereja guna untuk menilai kinerja para pelayan Tuhan dalam suatu organisasi dalam gereja dengan membandingkan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja biasanya dilakukan dalam suatu periode tertentu, yaitu 1 tahun sekali. Dengan adanya evaluasi kinerja gereja, maka dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan seorang pelayan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam gereja. Tyler menyebutkan bahwa evaluasi adalah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah dicapai. Selain itu, evaluasi juga dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Selanjutnya, menurut Siswanto, penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen penilaian untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya dilakukan pada setiap akhir tahun.
Tujuan evaluasi kinerja itu adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia organisasi. Contohnya yaitu yang pertama, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan gereja sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu yang berlaku di gereja itu. Yang berikut adalah memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan memberikan kesempatan untuk mereka berbicara untuk meningkatkan kepedulian terhadap karier atau pekerjaan yang diembannya pada saat itu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa evaluasi kinerja gereja merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi untuk mengetahui sejauh mana organisasi telah tercapai atau sejauh mana organisasi telah melaksanakan kegiatan gereja dengan baik berdasarkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Evaluasi kinerja adalah bentuk penilaian dari seorang pemimpin yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari setiap pelayan Tuhan dan juga organisasi lainnya. Evaluasi kinerja adalah sebuah langkah yang penting untuk dilakukan. Karena adanya evaluasi kinerja ini, orang Kristen perlu juga dinilai kekristenannya. Tujuannya untuk mengevaluasi pertumbuhan dari waktu ke waktu, khususnya dalam konteks kelompok kecil atau yang biasa disebut pemuridan. Rekan-rekan dalam kelompok dapat menjadi pemberi masukan untuk diri kita menjadi kelompok yang lebih baik. Dalam berjalan bersama, belajar menjadi murid Kristus, seorang dan rekan-rekan dalam sekelompoknya saling menjaga, saling memperhatikan, dan saling mendukung agar setiap orang dalam kelompok mengalami pertumbuhan iman yang sempurna. Saling menceritakan pergumulan dan kemenangan membuat seseorang tidak sendirian dalam bergumul dan bisa terinspirasi oleh kemenangan iman dari yang ada, dari yang lainnya. Dalam mempelajari evaluasi kinerja gereja, sangatlah mempunyai peranan yang penting, bahwa dia mempunyai peranan dalam hal bertanggung jawab terhadap tugas dan panggilan gereja yang sudah diembankan baginya. Karena dalam prinsip administrasi gereja baru bukanlah sebuah pemodelan gereja yang baru, tapi sebuah model gereja yang merupakan semua aktivitas kelembagaan gereja yang sifatnya terus-menerus diperbaharui oleh Allah di dalam Yesus Kristus, dan juga administrasi gereja baru bekerja berdasarkan hukum atau prinsip, yakni menggerakkan apa yang Yesus kerjakan di dalam Roh Kudus. Dari pembahasan 6 dimensi ini dapat saya simpulkan bahwa administrasi gereja baru merupakan gereja yang harus terus-menerus diperbaharui dan harus mengikuti pembaharuan yang ada sesuai dengan kehendak Allah. Karena di setiap organisasi seperti yang sudah dipaparkan dalam setiap dimensi di atas. Karena administrasi gereja baru menyadari bahwa ia senantiasa menghadapi perubahan dan tantangan pada setiap zaman, sehingga administrasi gereja baru diperhadapkan pada sikap untuk dapat terbuka pada setiap perubahan zaman yang ada, serta gereja haruslah mampu
memastikan visi dan misi gereja yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip atau nilai Alkitab dengan kerangka pikir teologi sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pembahasan 6 dimensi yang saya bahas, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel dan selalu mendukung channel YouTube saya. Demikian pembahasan saya, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.